Selamat malam teman-teman terkasih, saya menyapa kalian. Hari ini kita akan meningkatkan aliran darah ke batang kejantanan Anda. Kita akan membuat otot-otot yang berperan dalam menjaga tonusnya bekerja dengan cara yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. 24 jam sehari. Dan kita akan memulihkan kemampuan tempurnya. Dan jika dia sudah memiliki kemampuan tempur, maka kita akan membuatnya menjadi sangat kuat. Jadi teman-teman, liburan tahun baru yang panjang ada di depan kita di malam-malam musim dingin. Supaya ada kegiatan ketika semua serial sudah ditonton, semua acara TV sudah dilihat, semua lagu sudah dinyanyikan, dan semua makanan sudah habis. Hari ini teman-teman, kita akan mengetahui bagaimana cara menyenangkan istri dan kekasih kita. Bagaimana cara meningkatkan potensi dan bagaimana bertahan selama 18 hari liburan tahun baru bersama orang yang kita cintai. Kalian akan menjalani 10 hari yang panjang. Jadi hari ini untuk pertama kalinya saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya agar potensi kalian tidak terbatas. Supaya tanpa henti kalian bisa membahagiakan orang yang kalian cintai selama semua hari liburan ini. Agar pedang cinta kalian membawa kebahagiaan dan kegembiraan bagi kalian dan pasangan hidup kalian. Agar sampai usia tua kalian bisa terus menggoda istri kalian, membangunkannya di malam hari. Mungkin video ini juga akan bermanfaat bagi para wanita, karena ketika kita membahas tentang tugas-tugas pria yang akan kita selesaikan dengan cara ini, meningkatkan potensi, mempengaruhi aliran darah ke organ panggul, meningkatkan aliran darah, memperbaiki fungsi otot, hal ini juga bisa bermanfaat bagi wanita. Karena ada gangguan, misalnya berbagai organ panggul yang juga akan merespons positif terhadap apa yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi teman-teman, di area ini terdapat banyak otot. Otot utama yang berperan dalam menjaga kondisi organ tetap berfungsi adalah dua otot. Otot ischiocavernosus dan bulbospongiosus. Dengan berkontraksi, otot-otot ini meningkatkan aliran darah ke organ, juga membatasi aliran keluar darah vena, sehingga Anda dapat menjaga karakter itu tetap keras untuk sementara waktu. Kemudian, setelah keajaiban itu berakhir dan materi genetik telah disalurkan ke pasangan Anda, atau jika itu hanya tersebar tanpa hasil, otot-otot ini akan rileks. Aliran keluar darah vena kembali normal, dan Anda kehilangan kepercayaan diri Anda untuk sementara waktu. Hanya sementara. Seperti yang diketahui, menurut klasifikasi pria, ada dua kondisi tubuh pria. Kondisi yang aman bagi wanita dan kondisi kesiapan tempur yang meningkat. Agar pria bisa mencapai kondisi ini, arteri dan vena harus bekerja dengan cara tertentu. Dibutuhkan peningkatan aliran darah dan pada saat yang sama harus ada variasi warna yang berbeda. Dibutuhkan agar aliran keluar darah untuk sementara berkurang, aliran keluar darah tertutup, dan otot-otot seperti otot cavernosum, otot bulbospongiosus, semuanya menegang dan menekan vena. Pada saat yang sama, aliran darah masuk meningkat dan pria menjadi lebih fungsional, seolah-olah sudah dipersiapkan untuk sesuatu. Sebelumnya, dia hanya berbaring di sofa, misalnya tidak melakukan apa-apa, makan keripik. Di sini dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan sekarang tugas kita adalah memastikan agar aliran darah ke alat vital meningkat terlebih dahulu. Yang pertama dan yang kedua adalah memastikan agar otot-otot berfungsi dengan sempurna selama liburan tahun baru. Untuk otot, kita mulai dari mana? Dari aliran darah masuk atau aliran darah keluar? Tulis di komentar. Tidak usah ditulis, kita akan lakukan keduanya sekarang juga. Jadi teman-teman, kita mulai dengan aliran darah masuk. Tugas kita adalah meningkatkan aliran darah dan meningkatkan inervasi.
Karena seringkali saraf terjepit di suatu tempat dan semuanya jadi tidak berjalan sesuai rencana. Sepertinya semua sudah dibeli, bunga, sampanye, tapi saraf terjepit dan semua rencana jadi berantakan. Jadi teman-teman, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki kondisi otot bokong, otot piriformis, dan otot gluteus medius. Jadi seluruh area ini sangat penting. Karena di sana terdapat pembuluh darah dan saraf yang menuju ke bagian-bagian yang kita perlukan. Seluruh area ini harus dipersiapkan, harus dalam kondisi baik. Tidak boleh ada bagian otot yang sakit, tidak boleh ada kejang, tidak boleh ada area tegang yang menekan arteri yang membawa darah ke sana. Jadi teman-teman, untuk itu kita membutuhkan bola pijat seperti ini. Tugas kita adalah memijat seluruh otot bokong dan menghilangkan semua titik nyeri di dalamnya. Dengan cara ini, Anda merilekskan otot-otot yang diantaranya dilalui pembuluh darah. Jadi teman-teman, untuk ini kita mulai persiapan hiburan tahun baru kalian dengan berbaring. Ambil bola, letakkan di bawah otot bokong, lalu cukup berbaring saja. Tugas kalian adalah menemukan area yang terasa sakit dan menekan seluruh bokong. Temukan area yang terasa sakit, berbaringlah, dan di setiap titik yang sakit itu kalian berbaring selama 1 hingga 2 menit. Pijatlah setiap titik yang terasa sakit itu. Tepat di sana terdapat arteri, vena, pembuluh darah, dan saraf yang nantinya akan memasuk darah ke batang giok Anda. Tahap pertama sudah kita lakukan. Otot bokong sudah kita rapikan. Kondisi sudah diciptakan agar tidak ada yang menghalangi aliran darah. Ini harus dilakukan di kedua sisi, baik kanan maupun kiri. Selanjutnya, bagian ini tepat di tulang sakrum. Di sini, tugas Anda juga adalah menemukan semua titik yang terasa sakit, lalu tekan. Di sini, ototnya tidak sebesar itu. Bagian ini perlu dibenahi agar secara refleks dapat memengaruhi peningkatan aliran darah ke dasar panggul itu sendiri. Ini bisa dilakukan di dekat dinding atau juga sambil berbaring. Anda mengambil bola lalu meletakkannya di sini, di antara tulang sakrum dan dinding. Di sini bisa dilakukan sambil bergerak. Di sini tidak perlu tekanan sebesar pada latihan sebelumnya. Bagi yang merasa sakit saat melakukan latihan pertama sambil berbaring, bisa dilakukan sambil berdiri, tekan bagian ini. Karena pada beberapa orang, bagian ini cukup terasa sakit. Kalian juga menekannya. Jadi teman-teman, itu sudah kita lakukan bersama. Tahap pertama, otot bokong yang besar. Otot bokong bagian tengah, otot piriformis. Tepatnya kejang pada otot piriformis. Inilah yang sering menjadi penyebab seolah-olah ada belokan yang salah dalam hidup Anda. Karena saraf genital terjepit di sana. Kadang juga saraf inguinal, aliran darah pun terganggu. Jadi teman-teman, sekarang yang paling penting. Jika kita meningkatkan aliran darah, apa yang akan kita dapatkan? Kita akan mendapatkan ini, tapi kita juga perlu agar ada kenaikan ke atas, ke langit. Penis kalian harus mengarah ke atas. Kalian harus menunjukkan seberapa besar kalian mencintai pasangan kalian, seberapa berkembang otot bulbus spongiosus dan ischiocavernosus kalian. Teman-teman, di sini ada satu pola. Faktanya, kondisi otot-otot ini, tentu saja kita juga akan melatihnya sekarang. Saya akan tunjukkan di mana menghilangkan semua titik nyeri ini. Tapi ada satu hal yang berkaitan dengan tulang ekor. Kondisi tulang ekor sangat penting untuk kesehatan pria. Jika tulang ekor kalian bergerak, meskipun gerakannya sangat kecil, hampir mikroskopis, itu baik. Tapi begitu tulang ekor kalian berhenti bergerak, ketegangan semua otot di area perineum berubah. Dan inilah yang menyebabkan gangguan suasana hati kalian, juga suasana hati istri, kekasih, dan teman wanita kalian.
Semua orang jadi sedih. Oleh karena itu, kalian harus memastikan agar tulang ekor kalian tetap bergerak. Di sini, yang penting bukan hanya menjaga kondisi otot bulbus spongiosus dan ischiocavernosus, tapi juga yang ketiga adalah menjaga pergerakan tulang ekor itu sendiri. Di sekelilingnya terdapat otot-otot di sebelah kanan dan kiri. Dan hal pertama yang harus Anda mulai adalah melatih dua area ini. Di sampingnya jangan bingung antara tulang ekor dengan tulang sakrum. Nah, sakrum itu yang ini. Lihat, ini tulang besar. 5 ruas tulang sakrum yang menyatu menjadi satu selama proses evolusi. Mereka memutuskan untuk menyatu dan akhirnya menyatu. Sedangkan tulang ekor terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang. Di sini panjang tulang ekor berbeda-beda. Lihat, kenapa panjangnya berbeda? Tidak ada yang tahu. Ada yang punya 3 ruas tulang. Ada yang punya 5, ada yang mungkin 2. Bahkan jika dia mengubah posisinya ke kanan atau ke kiri, sedikit saja dia menyimpang, itu menyebabkan perubahan, termasuk kelengkungan organ lain. Pada pria, ini tidak memengaruhi organ wanita. Jika melengkung ke depan, ke samping, di sini juga akan melengkung. Ada pola seperti itu. Jika ingin meluruskan, di sana juga harus diluruskan. Atau setidaknya, jika itu tidak mungkin dilakukan, harus mengurangi ketegangan otot, karena perubahan posisi tulang ekor akan menyebabkan perubahan ketegangan otot seluruh perineum. Di sini adalah tulang ekor Anda. Ekor ini dulunya dimiliki oleh nenek moyang kita. Dulu, dengan ekor itu kita mengekspresikan suasana hati kita. Dan juga melilitkan ekor ke pohon saat menikmati pisang. Di sini beginilah penampakannya dan fotonya hampir tidak berbeda dengan aslinya. Dari tulang ekor ini berbagai otot menyebar ke arah yang berbeda dan tulang ekor ini dikelilingi oleh otot-otot. Lihat, di sini juga ada otot-otot di perineum, tapi semuanya berawal dari sini. Yang sering dilupakan semua orang, ada yang berpikir bahwa tulang ekor tidak berpengaruh apa-apa, bahwa itu adalah sisa evolusi dan bisa dihilangkan. Tidak, tulang ekor tidak boleh dihilangkan. Kita harus menjaga mobilitasnya. Walaupun hanya sedikit, tapi tetap harus dijaga. Jadi teman-teman, untuk mengembalikan kelenturannya, kita tidak harus langsung menyentuhnya. Untuk itu, kita perlu mempengaruhi otot-otot yang ada di sekitarnya. Untuk itu, lebih nyaman menggunakan bola, tapi ukurannya lebih kecil dari yang kita gunakan untuk melatih bokong. Kamu perlu mengenai bagian ini. Lihat, ini adalah tonjolan tulang duduk, dan di sini adalah tulang ekornya. Dan bola harus mengenai bagian ini. Lihat, tepat di sini. Ini bisa dilakukan sambil berbaring atau duduk. Jadi, Anda ambil bola ini. Dan Anda duduk di atasnya. Seperti ini caranya. Pastikan bola ini mengenai bagian sini. Lihat, ini dari belakang, dari tonjolan tulang duduk. Dan di area antara situ dan tulang ekor. Lihat ke sini. Ini benar-benar edisi sepak bola khusus pria. Nah, di sini kalian menggunakan bola kalian untuk melemaskan seluruh area ini. Agar dia bisa bergerak lagi, menjadi bahagia, dan membuat kalian serta istri kalian senang. Kalian letakkan di sini, lalu kalian duduk di atasnya tanpa bergerak. Cukup duduk saja. Mulailah juga dari 1 menit. Mungkin akan terasa cukup menyakitkan. Bagian ini, otot ini. Kalian pijat area itu, lalu rilekskan. Selanjutnya, silakan lihat sendiri. Ini 2 otot utama ini. Otot bulbus spongiosus dan otot ischiocavernosus. Kedua otot ini terletak di sini, di bagian ini. Jadi Anda bisa melihat seperti apa tulang panggulnya. Mereka bercabang, ini adalah tulang duduk. Selanjutnya ini berlanjut ke sini, membentuk lengkungan. Seperti ini. Dan di sini adalah tulang kemaluan. Tepat di tempat ini. Di sini di bagian dalam dari tulang duduk. Di sini di bagian dalam dari tulang duduk. Tepat di sini adalah tempat menempelnya 2 otot ini. Yang akan memberikan Anda suasana hati yang baik selama semua hari libur dan sepanjang hidup Anda. Ada juga kakek-kakek yang punya kekasih muda. Nah, pada mereka, otot ini bekerja seumur hidup. Begitu berhenti bekerja, semuanya selesai. Akhirnya bisa tenang juga, dan jadi
Kita ambil bola ini, nah seperti ini. Dan sekarang di sini kalian bisa sekaligus langsung melatih dua otot ini. Jadi kalian cukup duduk di atasnya seperti ini, lihat seperti ini jadinya. Jadi kalian langsung duduk di atas bola ini seperti ini. Tapi perhatikan, di sana ada satu lubang. Nah, itu letaknya sedikit di belakang. Tugas kalian adalah menempatkan bola ini di depan lubang itu. Paham kan? Lubang yang biasa kalian gunakan untuk ke toilet. Tugas kalian supaya bola ini tidak masuk ke situ, tugas kalian supaya bola ini tetap di depan, supaya nanti jangan sampai kalian berdiri, bolanya hilang. Harus beli baru lagi, jadi hati-hati. Dan lakukan ini dengan pakaian untuk jaga-jaga. Lakukan latihan ini, jangan sampai bolanya hilang. Sebaiknya beli beberapa sekaligus. Jadi teman-teman, tugas kalian, duduklah senyaman mungkin seperti ini, dan tonton pertunjukan tahun baru. Pikirkan juga rencana-rencana untuk setiap hari malam tahun baru. Lakukan ini 1-2 menit saja, itu juga sudah cukup. Kalau terasa sakit, kalian bisa atur sendiri tekanannya. Rasa sakitnya harus tetap terasa nyaman seperti pada semua prosedur ini. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah siap menyambut tahun baru. Suami kalian juga, kalau dia entah kenapa belum berlangganan atau belum menonton video-video ini, nah ini dia. Kirimkan saja video ini ke suami kalian seolah-olah tidak sengaja supaya dia tidak tersinggung. Jadi teman-teman, kita atasi semua masalah, siap menyambut tahun baru, dan ayo maju teman-teman menuju tahun baru. Kita tidak hanya melatih bicep, kita juga melatih otot-otot yang memberi kita cinta, otot cinta. Apa yang lebih penting dari cinta di tahun baru? Hanya kekuatan dan kualitas yang baik. Selanjutnya ada otot cavernosa yang juga memastikan kita mendapatkan cinta. Jadi teman-teman, jika kalian suka dengan topik ini, jika kalian tertarik bagaimana membuat potensi kalian lebih kuat, bagaimana mengembangkan batang kejantanan kalian, dan secara umum jika kalian suka, ini pertama kalinya kita membahasnya, masih banyak tips dan teknik lain untuk meningkatkan fungsi pedang cinta kalian. Jadi teman-teman, tulis di komentar siapa yang tertarik. Jika cukup banyak dari kalian yang tertarik, maka saya juga akan berusaha memenuhi permintaan kalian. Teman-teman, saya doakan kalian bahagia dan penuh cinta di tahun baru. Tetap berolahraga, subscribe, tulis komentar tentang bagaimana kalian sekarang bahagia dan puas. Sampai jumpa di acara berikutnya, teman-teman.